Salam damai dan sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saya melanjutkan kembali pembahasan dari buku Institutes of the Christian Religion, buku yang kedua, bab yang ke-12, dengan judul Christ, the Fulfillment of the Law and the Prophets. Kristus, penggenapan Taurat dan para Nabi. Pada bab yang ke-12 buku kedua yang ditulis oleh Johannes Calvin, dijelaskan bahwa segala sesuatu dalam Taurat dan para nabi diarahkan kepada Kristus. Yohanes Calvin menegaskan bahwa pengenalan akan Kristus tidak terlepas dari keseluruhan Alkitab, karena Allah merancang seluruh sejarah keselamatan untuk menuntun umat kepada Sang Mesias. Perjanjian Lama bukan sekedar latar belakang teologis, melainkan bagian integral dari wahyu yang menunjuk kepada Kristus sebagai pusatnya. Dengan demikian, pemahaman akan Kristus hanya dapat mendalam bila dilihat dalam terang seluruh kesaksian Alkitab. Saudara yang kekasih di dalam Kristus, Calvin menjelaskan bahwa hukum seremonial adalah bayang-bayang yang menunjuk kepada realitas surgawi yang digenapi dalam diri Kristus. Korban-korban, ritual penyucian, dan struktur imamat dalam perjanjian lama bukanlah tujuan akhir, tetapi sarana pedagogis yang mempersiapkan umat Allah memahami karya penebusan. Ketika Yesus Kristus datang sebagai imam besar dan korban yang sempurna, seluruh simbol itu mencapai tujuannya dan tidak lagi diperlukan dalam bentuk lamanya. Penjelasan Calvin ini, saudara, menyoroti hubungan antara kepemimpinan imam, khususnya dari dalam perjanjian lama yang diatur dalam hukum Taurat, dan keimaman Kristus. Para imam dalam perjanjian lama dahulu harus mempersembahkan korban untuk menutupi dosa mereka sendiri, sedangkan Yesus Kristus mempersembahkan dirinya sebagai korban tanpa cacat untuk selamanya. Hal ini menunjukkan superioritas imamat Kristus dan menjadi bukti bahwa sistem lama tidak dimaksudkan untuk bersifat permanen. Yesus Kristus bukan penerus sistem imamat yang diatur di dalam perjanjian lama yang dituliskan di dalam kitab-kitab Pentateuch. Kristus adalah penggenapannya. Calvin memperlihatkan bahwa para nabi berbicara tentang Yesus Kristus bukan dengan samar, tetapi dengan nubuat langsung mengenai karya penderitaan dan kemuliaannya. Nabi Yesaya menubuatkan penderitaan Mesias sebagai hamba yang menanggung dosa umatnya. Nabi Yeremia menguraikan perjanjian baru yang ditulis di dalam hati. Dan Mazmur, khususnya para pemazmur yang menulis tentang Kristus, menubuatkan kebangkitan serta pemerintahan Mesias. Kesaksian para nabi menunjukkan bahwa harapan akan Yesus Kristus adalah jantung perjanjian lama. Karena itu, saudara, Calvin pada buku yang kedua, bab yang ke-12 ini, menolak pandangan yang memisahkan Allah yang ditulis, dikisahkan, dijelaskan, digambarkan, yang berbicara dan berfirman dalam perjanjian lama, itu tidak bisa dipisahkan dengan keberadaan Kristus dalam perjanjian baru. Menurut Calvin, Kristus adalah firman yang kekal, yang selalu aktif dalam sejarah Israel, berbicara melalui para nabi, memimpin umatnya dalam perjalanan padang gurun, dan menyatakan kehadiran ilahi dalam berbagai peristiwa penyelamatan. Dengan demikian, saudara, Kristus bukan tokoh baru dalam sejarah keselamatan. Kristus adalah pribadi yang sama yang memimpin umatnya sejak awal. Karena itu, saudara, Yohanes Calvin menegaskan bahwa seluruh struktur dalam perjanjian lama diarahkan kepada tujuan ini, menjadikan umat Allah siap menyambut juru selamat. Perintah, janji, dan hukuman Allah membentuk hati umat untuk menaruh pengharapan hanya kepada Dia yang dijanjikan. Tanpa Yesus Kristus, perjanjian lama tampak seperti rangkaian sistem kompleks yang sulit dipahami. Namun, ketika dilihat dalam terang Kristus,
Semuanya memperoleh makna rohani yang mendalam. Calvin menunjukkan bahwa sistem korban yang tampak seperti pusat kehidupan religius Israel sebenarnya tidak bisa menyucikan hati manusia. Hanya darah Yesus Kristus, anak domba Allah, yang dapat menghapus dosa umatnya. Karena itu, saudara, semua korban perjanjian lama adalah simbol, bukan solusi. Mereka adalah segel janji yang meneguhkan iman bagi umatnya terhadap pengampunan penerimaan yang akan digenapi melalui darah Yesus Kristus dalam sejarah. Penjelasan Johannes Calvin ini, khususnya tentang raja-raja Israel, juga membawa pembaca, yaitu saya dan saudara, kepada Kristus. Raja Daud dan keturunannya hanyalah gambaran awal dari kerajaan Mesias. Meskipun kerajaan Israel mengalami kejatuhan, janji Allah tidak berubah. Kristus adalah Raja kekal yang memerintah dengan kebenaran dan damai sejahtera. Dengan demikian, saudara, seluruh narasi kerajaan Israel adalah persiapan bagi pemerintahan Yesus Kristus yang sejati. Calvin menjelaskan bahwa kesetiaan Allah dalam sejarah Israel adalah bukti bahwa Kristus sedang menyingkapkan rencana keselamatan secara progresif. Meskipun Israel berulang kali jatuh, Allah tidak membatalkan janjinya. Ketaatan dan ketidaktaatan Israel menjadi latar belakang yang memperlihatkan kebutuhan akan penebus sejati. Dalam hal ini, saudara, sejarah Israel bukan hanya sejarah etnis, tetapi sejarah keselamatan menuju Kristus. Calvin menegaskan bahwa para orang kudus dalam perjanjian lama diselamatkan melalui iman kepada janji yang ditujukan kepada Yesus Kristus, bukan oleh hukum Taurat atau korban. Mereka memandang kepada Yesus Kristus, anak Allah yang tunggal, yang inkarnasi, yang akan datang, sebagaimana orang percaya sekarang memandang kepada Tuhan Yesus Kristus yang telah datang dan yang akan datang kembali. Kesamaan iman ini menunjukkan bahwa ada satu tubuh umat Allah sepanjang zaman, satu juru selamat, Yesus Kristus, dan satu keselamatan sepanjang zaman melalui anugerah yang dikaruniakan kepada orang-orang pilihannya. Johannes Calvin membantah tuduhan bahwa iman perjanjian lama bersifat duniawi karena janji-janji Allah sering dikaitkan dengan tanah, hasil bumi, atau kemenangan. Calvin menunjukkan bahwa janji-janji itu adalah tanda lahiriah dari realitas rohani. Tanah Kanaan adalah simbol peristirahatan kekal. Kelimpahan panen adalah simbol berkat surgawi. Kemenangan perang adalah simbol kemenangan Kristus atas dosa dan maut. Maka janji materi bersifat pedagogis, bukan tujuan akhir. Calvin juga menguraikan bahwa hukum tidak bertentangan dengan janji anugerah. Hukum membuat manusia menyadari dosa, sementara janji membawa penghiburan melalui Mesias. Keduanya bekerja bersama, bukan bertolak belakang. Dalam perjanjian lama, Allah mengajarkan umat untuk berpegang pada janji. Sambil menyadari kelemahan mereka melalui hukum, dalam perjanjian baru, Kristus menggenapi janji dan menuliskan hukum di dalam hati melalui Roh Kudus. Calvin melihat bahwa seluruh nubuat mengenai Mesias dipenuhi secara literal dan rohani di dalam Yesus Kristus, kelahirannya, kehidupan yang tanpa dosa, penderitaannya, kematiannya, kebangkitannya, dan kenaikannya. Penggenapan ini membuktikan integritas Alkitab dan keakuratan rencana Allah. Karena itu, saudara, Injil bukan peristiwa baru, tetapi klimaks sejarah panjang yang diarahkan Allah sejak awal. Saudara yang kekasih dalam Kristus, Calvin menjelaskan bahwa siapapun yang ingin memahami Alkitab harus membaca Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru secara terpadu. Perjanjian Lama tanpa Kristus tidak lengkap, Perjanjian Baru tanpa Perjanjian Lama kehilangan konteks. Dengan demikian, Alkitab membentuk satu narasi keselamatan yang utuh dengan Yesus Kristus sebagai pusat gravitasi teologinya. Pada akhirnya, saudara, Calvin menegaskan bahwa seluruh tujuan Perjanjian Lama adalah membawa manusia, yaitu orang-orang pilihan, umatnya, kepada Kristus. Ketika Yesus Kristus, anak Allah yang tunggal, datang, umat Allah menerima terang penuh dari kebenaran yang dahulu hanya dinyatakan dalam bayangan. Namun, bayangan itu tetap berharga. Karena bayangan itu menunjukkan jalan menuju terang.
Kesatuan Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru menjadi dasar bagi iman Kristen yang kokoh dan berakar dalam sejarah keselamatan. Saudara yang kekasih di dalam Kristus, implikasi teologis dari ajaran ini menegaskan bahwa seluruh kitab suci termasuk Perjanjian Lama relevan bagi gereja masa kini. Dalam dunia yang sering memisahkan Yesus dari akar Perjanjian Lama, ajaran Yohanes Calvin mengembalikan Kristus ke tempat sebagaimana pusat seluruh sejarah keselamatan. Gereja harus membaca Perjanjian Lama sebagai Injil dalam bentuk janji, bukan sebagai kitab usang yang sudah tidak berlaku. Itu implikasi yang pertama yang perlu dipahami dan dimengerti oleh kita ketika membaca bab yang ke-12 buku yang kedua ini. Implikasi yang kedua yang saya mau sampaikan kepada saudara adalah bahwa pengenalan akan Kristus harus didasarkan pada seluruh kesaksian Alkitab, bukan hanya potongan teks Perjanjian Baru. Ketika Kristus dipahami sebagai penggenap seluruh Perjanjian Lama, identitasnya sebagai Mesias yang dijanjikan menjadi jelas dan kokoh. Gereja perlu menumbuhkan pembacaan Alkitab yang holistik, historis, dan kristosentris. Implikasi yang ketiga, bahwa kehidupan gereja kita, orang-orang Kristen, harus dibangun di atas anugerah Allah yang telah digenapi dalam Kristus. Karena Tuhan Yesus Kristus adalah pusat seluruh simbol, janji, dan ritual Perjanjian Lama. Kita sebagai gereja masa kini, orang-orang Kristen, tidak lagi kembali kepada legalisme atau ritualisme, tetapi hidup dalam kebebasan Injil yang memampukan ketaatan sejati. Dalam terang Kristus, umat Allah, orang-orang Kristen dipanggil untuk hidup dalam penyembahan yang murni, integritas iman, dan pengharapan yang teguh akan pemerintahannya yang kekal. Kiranya dengan mengerti pembacaan dari buku yang kedua, bab yang ke-12 ini, saudara dan saya semakin tekun untuk mempelajarinya, mengertinya dengan baik, dan menghargai segala anugerah Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara, dan dimanapun saudara berada, ikuti terus penjelasan dari buku Institutes of the Christian Religion karya Yohanes Calvin. Tuhan memberkati. Amin.